Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Mas Upik di Lemau Dev. Jadi kita akan lanjut bagian 4 ya. Jadi bagian 4 ini seperti yang aku bilang kemarin, kita akan menambahkan suara ya. Jadi kita akan menambahkan suara. Terus kita tambahkan juga animasi saat objeknya muncul. Jadi aku pengen ada sedikit ya kayak pop up gitu ya, sedikit Pak ya. Nah, jadi untuk membuatnya itu aku biasanya ya. Jadi biasanya di sini untuk memulai suara, maksudnya kayak suara itu aku biasanya pakai audio manager. Jadi maksudnya kayak pokoknya ada objek lagi untuk nampung suaranya Pak. Jadi nanti suara itu dipanggil sama kayak sistem game. Nah, itu dipanggil dari tempat lain gitu. Nah, di sini juga kita langsung buat untuk apa namanya kumpulan suaranya atau audio manajernya. Kita pakai nama anu aja. Kita pakai nama kumpulan suara aja sudah Pak ya. Jadi kita klik kanan di hierarki, kita lanjut ya. Kita klik kanan, ini objek yang kemarin. Kita kasih nama F2 kumpulan suara. Oke. Jadi setelah itu di sebelah kanan kita add komponen aja. Kumpulan suara. Oke. Oke, jadi kemarin kita sudah masukin suara semua ya di sini ya, audionya ya sama UI-nya. Jadi kita akan fokuskan di dua fungsi button ini aja, button sama trampolin ya nantinya. Kita nanti yang audio ini kita pisah Pak. Nanti audio ini ada di sistem game untuk manggil suaranya. Karena dia nanti apa namanya? Suaranya itu dipanggil sekali-sekali aja. Jadi kita langsung masukin di sistem game aja. Soalnya kalau yang kita bikin yang ini, kita itu bisa bikinnya untuk global Pak rencananya gitu ya. Jadi kita coba aja langsung sini. Kita klik 2 kali. Lalu kita gunakan fungsi yang sama untuk kayak di sistem game, yaitu kita menggunakan public instant static, maksudku static kumpulan suara baru instant. Jadi biar dia bisa diakses di tempat lain gitu ya. Terus kita tambahkan fungsi awake, terus instant sama dengan this. Jadi biar instannya itu terisi gitu Pak ya pas saat di awake, saat pertama kali dibuka scene-nya gitu. Oke, jadi setelah itu kita tambahkan fungsi lagi untuk menampung audio klipnya apa aja ya. Jadi kita tambahkan fungsi audio clip, berarti ini kumpulan klipnya ya. Kita klip aja klipnya gitu ya. Kita klipnya. Jadi karena klipnya itu ada banyak, maksudnya klip itu yang ini ya. Maksudnya itu klip itu yang ini. Klipnya itu yang ini. Jadi ada banyak, kita panggil aja langsung. Jadi untuk itu kita menggunakan array gitu Pak. Nah, jadi yang tanda kayak gini tuh array jadinya. Jadi array. Jadi dia nanti bisa banyak. Jadi kita cek ya, kita cek dulu. Kita gini. Nah, nanti kalian lihat sebelah sini tuh sudah bisa banyak Pak. Nah, jadi kita bisa masukin banyak audio klip di sini. Oke. Jadi setelah itu ini sudah untuk penampung klipnya ya. Terus setelah itu kita tambahkan fungsi list, di mana list ini untuk menampung audio source. Nah, oke, jadi audio source ini digunakan hampir sama seperti ini arraynya, tapi ini dia menggunakan list. Nanti list ini bisa diubah-ubah, datanya itu bisa dihapus, datanya bisa ditambahin atau dikurangin, bisa tengah-tengahnya dihapus ya, pokoknya gitulah. Pokoknya kalau list ini lebih enak. Sama juga sebetulnya kalau kalian mau pakai list juga yang ini nggak apa-apa, tapi ya aku ikutin aja lah ini ya. Ini kita kasih suara ya, kita suara. Terus kita sama dengan new list suara. Salah, maksudku audio source. Oke, kayak gini. Jadi ini kayak gini fungsinya biar kita bisa reset saat pertama kali start layout. Jadi kayak gini misalnya suara clear. Nah gitu, jadi dia langsung otomatis kosong lagi gitu Pak. Siapa tahu nanti itu ada bertumpuk atau ada apa gitu pokoknya. Pokoknya yang bikin dia nyangkut. Nanti jadi kita clear aja dulu listnya, jadi biar dia kosong lagi. Nah setelah itu kita bandingkan. Jadi kita langsung buat banyaknya klip ini langsung buat banyaknya audio source. Jadi fungsinya audio source ini untuk sebagai apa ya, sistem suaranya Pak, sistem suaranya. Jadi nanti kita panggilnya itu dengan audio source play. Nah play klipnya berasal dari sini gitu. Jadi klipnya. Nah karena dia ini terpisah, jadi nggak bisa langsung. Kita bikin aja langsung listnya seperti ini. Jadi biar bisa dipanggil juga mudah di listnya. Kita bikin perbandingan for ya, menggunakan for.
Kalau aku sih langsung for baru tab, nanti langsung kayak gini dia. Terus kita bandingkan jumlahnya klipnya ini. Jadi klipnya ini misalnya jumlahnya 2, nanti dia bikin juga audio source-nya 2 gitu Pak. Jadi nanti pas audio source-nya 2, kita bisa panggil misalnya audio source pertama itu suaranya apa, audio source kedua suaranya apa gitu. Jadi itu yang bakalan kita gunakan fungsinya. Kita langsung aja kita tambahkan suara titik add. Nah, itu langsung ya. Baru kita tambahkan lagi game object add komponen terus dalam kurung audio source. Jadi nanti dia langsung membuat komponen baru di sini kita sesuai dengan banyaknya jumlah suaranya Pak ya. Aku biasanya sih kayak gitu sih untuk audio manajernya. Terus setelah itu kita masukin klipnya ini ke dalam komponen suaranya. Jadi langsung aja kita suara baru itu dalam kurung yang ini i itu yang ini ya, indeksnya titik klip, kita masukin suaranya berdasarkan dengan ini ya, klipnya titik i juga. Jadi biar langsung order gitu Pak ya, langsung orderan. Nah jadi berarti sudah bisa. Jadi untuk ngeceknya kita langsung aja kita cek sini ya. Jadi kita coba ini kita klik dulu yang ujung kanan atasnya, kita locking biar kita bisa drag semuanya sama seperti yang kemarin. Dan oke, kita tarik. Oke. Jadi di sini ada 10 ya. Di 10 nanti oh ya kita kasih serialis dulu sini. Serialis field. Jadi biar kelihatan ya, Di sini kelihatan ya. Oke, kelihatannya. Ini 0. Jadi kita langsung coba play. Nanti dia 10 juga Pak, sama. Oke, 10. Terus kita juga punya audio source 10 di mana sudah masing-masing ada suara-suaranya Pak. Gitu maksudnya. Oke, aman ya, berarti sudah kayak gini ya. Berarti sudah bisa dipakai. Nah, ini suaranya kita hilangin aja. Kita hide aja. Kayak gini. Kita nggak perlu tampilin. Terus kita tambahkan fungsi untuk manggil suaranya Pak ya. Untuk panggil suaranya itu kita gunakan public void panggil suara. Nah, dalam kurung INTI. Nah, jadi INTI-nya ini kita gunakan sebagai pemanggil ID keberapa dari suara yang mau kita panggil gitu ya. Jadi langsung aja suara dalam kurung i titik play. Oke. Nah, seperti itu Pak ya suaranya. Langsung aja kita coba kita panggil saat di button ya, saat di button. Jadi kita balik ke canvas, kita lihat button kiri. Oh, ini kita unlock dulu ya, lupa. Terus kita cek di sebelah sini ada tombol animasi ya, animasi tombol. Nah, ini fungsinya, kita klik 2 kali. Terus kita langsung kita panggil suaranya ya, kita ganti dulu suaranya maunya ya. Ini kita ubah dulu. Kita ambil suara yang 2 aja, kita ambil button dan trampolin. Baru itu kita panggil fungsinya. Fungsinya nih ya, fungsinya ada di animasi tombol. Kita tambahin dengan kumpulan suara titik instant titik panggil suara. Nah, suara yang ke 0. Jadi yang urutan ke 0 ya, yang di elemen 0 ini, yang elemen 0. Jadi kita panggil suara yang itu. Baru itu kita coba ya, Oke, jadi kita arahkan dulu ke sini ya. Oke. Jadi kita coba langsung ya. Oke, berarti udah bisa ya, udah berjalan fungsi suaranya ya, kayak gitu Pak ya. Oke, mantap ya. Oke, jadi untuk penambahan suara simpelnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ubah suaranya, ini, suara apa namanya? Suara yang ini, kalian bisa ubah aja. Misalnya ini ganti ya, kita ganti avocado gitu ya. Jadi kita arahkan lagi. Oke. Buah alpukat. Nah, gitu loh pokoknya. Nah, jadi kita selanjutnya adalah fungsi untuk Untuk manggil suaranya ya, manggil suara ininya ya. Suara apa namanya? Suara buahnya Pak ya, sama kita tambahkan animasi sedikit. Jadi aku tuh maunya pas muncul dia tuh ada animasi kayak pop up gitu. Nah, caranya tuh gampang. Kita langsung aja ya, kita ke window,
ke animation yang kemarin ya, animation yang kemarin sama kayak kita buat button. Terus kita ke tempat buah Pak, tempat buah. Nah ini sebagai contoh kan, ini sini nggak ada ya, nggak ada buahnya ya. Kita masukin aja dulu buahnya Pak. Kemana kemarin buahnya? Oke, kita cobakan tambah satu sini. Ukurannya 3737. Oke, jadi kayak gini. Nah kita mau tambahkan sedikit animasi dulu di sini ya. Jadi animasinya itu aku maunya pop up yang sama kayak button ya, kayak button. Nah, jadi kita copy aja sebetulnya. Kita tambahkan di sini animation ya, animation. Terus di sini kita tambahkan fungsi pop up ya, pop up. Terus di sini ke asset, kita ke sini ya, ke pop up. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita tambahkan juga dua fungsi lagi. Maksudnya tambahkan dua elemen sini, tambahkan button Pak. Jadi kalau misalnya kita sini ganti button, dia nanti langsung bisa gini. Nah oke, langsung ya, cantik ya, sama kayak yang kemarin itu, sama kayak buttonnya. Aduh. Nah, oke gitu ya. Terus kita copy aja. Jadi kenapa aku kayak gini, jadi aku pengen copy, kita tandain semua biar cepet gitu Pak, maksudku. Kita copy, terus kita arahkan ke button, ke pop up ya, baru tuh kita pastekan. Nah ini jadi pastekan. Nah yang awal aku maunya dia 0 Pak, aku maunya dia 0, jadi dia kosong semua seperti ini. Oke, jadi dia bakalan, oh ini pakai scale yang ini ya, oh salah. Jadi kita ubah yang ini kita ganti dengan 0. Oke. Nah jadi gitu ya aku maunya. Jadi pas pertama kali muncul ya kayak gini, yang disentuh itu yang kayak tadi gitu Pak maunya. Oke ya, jadi udah diganti 00 ya sininya ya. Pastikan tadi kalian lihat yang sini warna merah. Oke. Nah oke ya, gitu ya. Pastikan kayak gitu Pak. Oke, lanjut kita ke scriptnya ya. Habis itu kita langsung ke scriptnya. Jadi kita ke scriptnya sini, kita ke fungsi sistem. Jadi pas di fungsi sistem itu yang di sini ya, yang mana? Mana ini? Ini ya. Pas span object nih, span object. Jadi span object kita pengen dia animasi yang pop up ini ya, animasi yang pop up. Jadi kita panggil fungsinya seperti ini. Jadi yang di sini ya. Nah ini yang di sini benda, jadi kita taruh di bawahnya sini. Kita lihat di sini koleksi buah. Nah ini tempat spawn ya. Jadi karena yang kita ubah di sini adalah tempat spawn itu yang sudah kita taruh sistem sini ya, yang ini. Jadi kita pengen ini yang beranimasi, kita tambahkan seperti ini Pak, sama kayak manggil yang di button ya, yang di button di episode sebelumnya. Tempat spawn, get component, animation, play namanya tadi pop up. Oke. Terus pas sudah kayak gitu juga aku pengen ada suara trampolinnya gitu Pak ya, trampolinnya. Jadi kita tambahkan kumpulan suara titik instant titik panggil suara urutan yang ke-1, karena tadi yang trampolin ada di urutan yang pertama ya. Baru itu kita coba mainkan. Oke. Bismillah ya, semoga aman. Oke. Wish. Buah alpukat. Buah alpukat. Wah, ada yang salah Pak, masih. Suaranya tadi belum kita ganti ya. Jadi ini kita disable dulu. Gini. Maksudku tuh kayak gini, mana ya? Tadi mana? Di kumpulan suara. Oh ya, kumpulan suara ganti button ya. Button. Nah, terus tadi kenapa suaranya tuh muncul duluan ya? Muncul duluan pas di spawn object. Jadi kita itu nggak mau ada spawn object ya. Jadi kita ini spawn object kita matikan saat pertama kali dimulai. Jadi biar aja spawn object ini muncul saat Pak, saat apa namanya? Saat AR-nya ini masuk aja gitu. Oke. Gini ya. Nah. Oke ya, cantik ya. Nah, jadi
aku tuh pengen lagi juga tambahkan fungsi kalau misalnya kita sentuh dia ada efek yang tadi yang kita buat ya, yang di sininya, yang tempat di buah yang ada fungsi buttonnya seperti ini. Which yang ini mana sih? Nah itu kayak gitu ya, baru dia panggil suaranya, suara buahnya. Nah oke, langsung aja. Berarti kita tambahkan fungsi lagi ID, betul. Terus suara, oh ya kita tambahkan fungsinya itu ada di fungsi rotasi aja Pak. Kalau misalnya kalian nggak mau fungsi rotasi, kita kisah aja sudah. Fungsi sentuh buah. Oke, tambahkan fungsi sentuh buah. Terus setelah itu kita tambahkan yang namanya box collider ya, box collider atau sticker collider, nggak masalah. Kita tambahkan box collider. Oke. Kalau misalnya kegedean, kasih kalian kecilin nggak apa-apa. Seperti ini. Kayak gini ya. Kalau misalnya kegedean. Nah, ini kayak gini kayaknya cocok ya kayak gini ya. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsi lagi. Tambahkan fungsi. Nah, kita tambahkan fungsi langsung on mouse down. Jadi privat. Oh, ini P-nya kurang. Privat on mouse down. Terus kita get komponen animation titik play dalam kurung play bertitik, baru kita panggil yang button. Jangan lupa kita panggil suara trampolinnya juga Pak. Kita kasih panggil suara trampolinnya juga. Gak usah pakai trampolin ya maunya ya. Kita langsung panggil suaranya aja. Jadi kita tes dulu. Maunya kita panggil suara buahnya gitu Pak ya maunya ya. Oke. Nah ini kayaknya ada yang kurang Pak ya. Jadi kita pas kamera itu pertama kali muncul, maunya kita kasih animasi sedikit ya Pak ya. Jadi kita kasih animasinya itu ada di sini. Ada di sini. Nah ini ya, kita kasih animasi di sini. Kita bikin lagi fungsinya itu yang ini. Mana tadi sistem? Nah ini tempat spawn. Jadi kita copy. Sama ini kita panggil suaranya. Ini untuk pertama kali ya yang di sini. Kita taruh sini. Baru itu kita copy yang sistem ininya Pak ya, kita copy. Nah, set. Oke, jadi pas pertama kali kamera itu masuk, dia bakalan pop up dan animasi gitu Pak ya. Jadi kita coba dulu. Oke, gitu ya. Kita ke atas. Oke. Lagi. Oke, cantik ya. Oke, jadi kita pencet itu. Nah, ini udah jalan ya fungsinya ya, kita pencet. Dia tuh kayak gitu pokoknya tuh ya, kelihatan ya. Nah jadi kita pengen tambahin suara lagi pas kita pencet itu ya. Nah caranya itu sangat mudah. Jadi sama sebetulnya kayak kumpulan suara, atau kalian mau kasih panggilan ke suara di sini juga nggak masalah. Tapi aku pengennya tuh naruhnya di sistem, jadi biar rapi ya. Jadi kita tambahkan aja di sistem gitu Pak. Jadi sama fungsinya, kita balik ke sistem, terus kita di bawah koleksi buah kita tambahkan public audio clip, sama ya, audio clip suara buah gitu, suara buah. Terus kita tambahkan public audio source. Oke gini, public, kita tambahkan audio source suara. Oke, setelah itu kita tambahkan pas di awal ya tambahkan fungsi suara sama dengan game object add komponen audio source. Jadi dia biar langsung ada audio source-nya gitu Pak ya maunya. Jadi dia cuman ada satu audio source nanti di sini. Jadi beda sama kayak yang di audio manager ya, yang kita kumpulan suara, dia itu ada banyak audio source, karena dia itu maunya dipanggil misalnya ada dua button yang dipencet, misalnya suaranya beda. Nah itu dia maksudnya nggak berganti gitu Pak. Maksudnya tetap bertumpuk suaranya gitu. Jadi suara 1 suara 2 itu tetap overlay. Sedangkan yang ini aku tuh maunya nggak overlay gitu. Maunya cuma satu suara aja gitu. Misalnya kita panggil buah pisang pas di pi, nah mau diganti semangka, jadi langsung pi baru semangka langsung gitu Pak. Dia nggak ada overlay gitu maunya. Nah terus kita panggil fungsi suaranya. Kita panggil sini public void panggil suara buah. Oke.
kita pakai fungsi ini aja langsung ya, langsung pakai compare ID aja, jadi biar sesuai sama ini. Jadi suaranya juga kita sesuaikan. Jadi langsung aja kita panggil suara titik klip sama dengan suara buah titik ID. Nah, baru kita panggil suara titik play. Oke, gitu ya. Jadi ini suaranya jadi dari sesuai dengan ID yang saat ini. Terus dia manggil dari klip-klip yang ada di sini. Jadi kita masukin klipnya yang sesuai dengan buahnya di sini ya. Kita masukin. Kita locking dulu, jangan lupa. Terus kita tambahkan audionya yang sudah kita masukin. Jadi ini kita masukin sini, kita tarik. Terus enggak? Apel, alpukat, banana, cherry, lemon, peach, peanut, pear, strawberry, watermelon. Oke, udah pas semua ya. Langsung aja kita eksekusi, Bapak. Oke, kita klik ya. Wah, tidak jalan Pak fungsinya Pak, karena kita belum masukin fungsinya gitu pas diklik. Lupa Pak, jadi kita tambahkan fungsinya di sini ya. Jadi tambahkan fungsinya di sini, yaitu kita sistem instant panggil suara buah. Nah gitu Pak, jadi kita kelupaan nambahin fungsi ini. Oke, kita tambahkan. Oh, mana dia? Oke, ke atas. Oke, cantik ya. Buah alpukat, buah alpukat, buah alpukat, buah pisang, buah ceri, buah lemon, buah persik, kacang, buah pir, buah stroberi, buah semangka, buah apel. Oke, mantap ya, udah pas ya. Nah, nah mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini ya di part ini. Jadi nanti kita lanjut di part selanjutnya, kita bikin main menu kah atau bikin tambahan Buah lagi yang apel. lain ya. Kira-kiranya yang buat bagus. Pokoknya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jadi kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya, entah bikin main menu atau bikin apa pokoknya ya. Jadi biar cantik-cantik juga sedikit ini game kita. Oke, see you next video. Dadah, bye bye. Thank you.